Dalam kehidupan spiritual yang penuh dengan lapisan pencarian makna, titik nol bukanlah suatu keadaan kosong yang nihil. Ia adalah titik balik. Bukan hanya permulaan dari perjalanan batinia, namun juga akhir dari semua bentuk ilusi yang dibangun oleh ego manusia. Ia adalah keheningan hakiki yang hanya bisa dipahami ketika seseorang melepaskan segala ikatan yang membentuk identitas palsu. Titik nol adalah ruang antara kehidupan duniawi dan keberadaan ilahiyah. Suatu zona netral yang sakral, tempat di mana roh manusia mulai menyadari substansi sejatinya. Makna esensial. Secara simbolis, titik nol menggambarkan kondisi zero point, keadaan ketika segala sesuatu kembali ke bentuk paling murni, ke keadaan awal tanpa konstruksi sosial, budaya, maupun psikologis. Dalam spiritualitas timur maupun mistisisme barat, titik nol bukan hanya lambang keheningan, melainkan gerbang menuju transendensi. Dalam keheningan titik nol, seseorang akan mengalami pencairan atas segala bentuk ilusi kepribadian. Manusia tidak lagi melihat dirinya sebagai profesi, status, nama, bahkan sebagai pikiran dan tubuh. Yang tersisa hanyalah kesadaran murni, consciousness without content, kesadaran tanpa isi. Ia adalah keadaan batin yang tak dapat dijelaskan oleh bahasa biasa. Karena bahasa hanya mampu menjangkau bentuk-bentuk luar, sedangkan titik nol berada jauh di kedalaman sunyi eksistensi. Proses kematian ego. Perjalanan menuju titik nol adalah perjalanan panjang yang penuh peluruhan. Ego, sebagai konstruksi kepribadian yang dibangun sejak kecil, harus mengalami kematian secara perlahan. Ini bukan kematian fisik, melainkan kematian atas klaim-klaim palsu tentang siapa diri kita. Ego ingin dikenal, dihargai menang, dan terus merasa unggul. Tapi titik nol mengajarkan sebaliknya, bahwa keutuhan batin tidak lahir dari pengakuan, melainkan dari kepasrahan total. Ketika seseorang menyentuh titik nol, ia berhenti membandingkan, berhenti berdebat, berhenti mencari pembenaran. Ia tidak lagi sibuk menunjukkan siapa dirinya kepada dunia, sebab di titik itu ia sadar bahwa semua upaya itu hanyalah gema dari ketakutan akan kehilangan eksistensi. Dalam titik ini, seseorang melepaskan topeng dunia dan mendengarkan suara keheningan yang selama ini tertutupi oleh hiruk-pikuk batin. Titik nol sebagai gerbang transformasi. Dalam banyak tradisi spiritual, pengalaman mencapai titik nol seringkali digambarkan sebagai dark night of the soul, malam gelap jiwa. Ini adalah fase di mana semua yang dulu dianggap bermakna tiba-tiba runtuh. Relasi, harta benda prestasi, bahkan cita-cita spiritual, semuanya tampak hampa. Tapi sesungguhnya, kehampaan itu bukanlah kehancuran, melainkan pembersihan. Jiwa sedang dipersiapkan untuk kelahiran baru. Layaknya benih yang harus terurai dalam tanah sebelum tumbuh menjadi pohon, manusia yang mencapai titik nol harus melewati fase pembusukan ego. Inilah gerbang transformasi. Tidak ada pertumbuhan sejati tanpa kehancuran struktur lama. Dalam keheningan titik nol, struktur kepribadian lama meleleh dan memberi ruang bagi kemunculan identitas spiritual yang lebih dalam, lebih jujur, dan lebih bersatu dengan yang ilahi. Keheningan yang aktif. Salah satu miskonsepsi besar tentang keheningan adalah menganggapnya sebagai kekosongan pasif. Namun dalam titik nol, keheningan justru merupakan kekuatan aktif. Ia adalah ruang dinamis tempat segala potensi lahir. Keheningan ini bukan sekadar tidak bersuara, melainkan kehadiran penuh tanpa distraksi. Dalam keheningan tersebut, intuisi bekerja lebih jernih, suara hati terdengar lebih nyata, dan kesadaran akan Tuhan muncul bukan sebagai ide, tetapi sebagai kehadiran langsung. Orang yang tinggal dalam titik nol tidak terjebak dalam masa lalu ataupun cemas akan masa depan. Ia hadir sepenuhnya, menyatu dengan momen kini. Dalam keadaan ini, waktu kehilangan relevansinya. Yang ada hanyalah kekinian abadi, sebuah keadaan yang di dalamnya Tuhan tidak lagi dicari, tapi dialami. Transendensi atas dualitas. Salah satu ciri dari kesadaran duniawi adalah kecenderungannya melihat segala sesuatu dalam bingkai dualitas, hitam putih, benar salah, atas bawah, baik buruk. Namun titik nol menempatkan manusia di luar kutub-kutub itu. Ia mengajarkan bahwa hidup tidak harus dipahami melalui pertentangan. Dalam titik nol, seseorang menyadari bahwa baik dan buruk hanyalah persepsi yang dibentuk oleh pikiran terbatas. Dalam ruang kesadaran ini, seseorang bisa mencintai tanpa syarat, karena ia tidak lagi mengasihi berdasarkan apa yang baik menurut dirinya. Ia mampu memaafkan tanpa kalkulasi, karena tidak lagi merasa superior. Dan ia mampu menerima penderitaan bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai bagian dari tarian suci kehidupan. Ruang netral yang sakral titik nol adalah tempat netral.
Ia tidak memihak apapun, tidak menuntut apapun. Justru karena kenetralannya itulah, ia menjadi tempat yang paling sakral. Dalam tradisi Sufi, ini disebut sebagai mamfana, keadaan lenyapnya diri dalam kehadiran Tuhan. Di sini, tidak ada lagi aku yang merasa terpisah dari engkau. Yang ada hanyalah satu keberadaan yang menyelimuti segalanya. Di titik nol, manusia tidak lagi merasa memiliki hidup, tapi merasa menjadi bagian dari hidup itu sendiri. Tidak lagi berkata, ini hidupku, tetapi aku adalah kehidupan itu sendiri. Ini bukan kesombongan spiritual, tetapi kerendahan hati terdalam, kesadaran bahwa manusia hanyalah wadah dari sang sumber. Mass, titik nol sebagai titik manifestasi. Ironisnya, justru dari kehampaan inilah semua potensi tercipta. Titik nol adalah tempat terbaik untuk memulai kehidupan baru, bukan karena semuanya sudah jelas, tetapi karena semuanya sudah dilepaskan. Dalam keadaan tanpa beban, tanpa hasrat membuktikan diri, manusia menjadi saluran murni bagi manifestasi ilahiyah. Dari titik nol, niat yang muncul tidak lagi digerakkan oleh ego, tapi oleh cinta. Manifestasi pun terjadi bukan karena manipulasi realitas, tetapi karena keselarasan total antara kehendak jiwa dan kehendak semesta. Dalam titik nol, manusia tidak lagi memaksa hidup sesuai keinginannya, tetapi membiarkan hidup mengalir dan ia menari bersama arusnya. Jalan menuju titik, mencapai titik nol bukanlah perkara teoritis. Ini bukan sekadar wacana spiritual, melainkan pengalaman eksistensial yang hanya bisa dialami melalui pengosongan batin. Ia tidak bisa dicapai lewat ambisi, karena ambisi berasal dari ego. Sebaliknya, ia muncul ketika seseorang berhenti mengejar. Ketika seseorang cukup berani untuk diam, cukup rendah hati untuk berhenti tahu, dan cukup terbuka untuk menerima segala kemungkinan. Meditasi, kontemplasi, penyucian niat, kejujuran terhadap diri sendiri, dan keberanian menghadapi luka batin adalah beberapa jalan yang mengantar seseorang menuju titik nol. Tapi yang paling esensial adalah penyerahan. Bukan menyerah karena putus asa, tetapi menyerah karena menyadari keterbatasan pikiran dan menerima kebijaksanaan ilahi yang jauh melampaui logika. Mengalami, bukan memahami titik nol, tidak dapat dipelajari melalui buku, ceramah, atau bahkan tulisan ini. Ia bukan konsep yang bisa dipahami dengan nalar, tetapi ruang yang hanya bisa disentuh lewat pengalaman batin yang mendalam. Seseorang bisa berbicara banyak tentangnya, namun hanya yang telah menapaki keheningan jiwanya sendirilah yang benar-benar memahaminya, tanpa kata-kata. Sebagaimana cahaya tidak bisa dipahami oleh orang yang hanya mengenal gelap, begitu pula titik nol tidak bisa dimengerti oleh mereka yang belum berani diam. Ia hanya muncul ketika semua pertanyaan dilepaskan, dan ketika jiwa duduk dalam sunyi, bukan untuk mencari jawaban, tetapi untuk hadir. Penutup, menjadi kosong untuk menjadi penuh. Dalam dunia yang penuh kebisingan, titik nol mengajak manusia untuk hening. Dalam kehidupan yang dipenuhi pencapaian, ia mengajarkan seni melepaskan. Dalam budaya yang menilai dari seberapa banyak yang dimiliki, titik nol justru menjadi ruang suci untuk menjadi tidak memiliki apa-apa, agar dapat merasakan segalanya. Open quote. Dalam titik nol, aku berhenti menjadi siapapun, dan justru di sanalah aku benar-benar ada. Close quote. Maka ketika hidup menggiringmu ke ruang gelap, ketika yang kau miliki satu persatu lepas, ketika makna lama tidak lagi menggema, jangan buru-buru menyebutnya sebagai akhir. Mungkin itu adalah panggilan pulang, menuju titik nol, tempat jiwa dilahirkan kembali dengan cahaya yang baru.